Are change ya. Ya, kita teruskan. Berikutnya, berarti tadi kalimat yang pertama, subjeknya adalah we, predikatnya adalah have all seen. Predikat apa, nak? Present perfect. Bu, kenapa nggak pakai been, Bu? Sebelum seen, kalau ada been kan dia pasif ya. Nah, jadi jangan pakai been, karena predikatnya membentuk predikat aktif. Kita semua sudah melihat. Nah, seen di sini boleh observe, mengamati boleh, ya. Menerjemahkannya itu kan bebas kadang-kadang ya. Sometimes we do free translations about the sentence. Kadang-kadang kita melakukan terjemahan bebas saja ya, nggak harus seen itu melihat, bisa juga observed. Ya nggak, bisa juga investigated, bisa kan masuk juga ke kalimat itu. Nah, jadi kadang-kadang soalnya the word seen can also be replaced by, nah bisa seperti itu, ya. Nah, jadi itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, pada paragraf 1 di sini ya. Nah, predikatnya adalah are becoming. Menjadi, ya, sedang menjadi normal saja. Apa yang normal? Yaitu severe droughts. Nah, ini subjeknya ya, Nak ya. Nah, severe ini parah. Severe itu parah. Kalau dia ringan, light atau mild. Lawannya adalah kalau ringan ya, nah mild bisa, ada rokok ya, oke. Nah light bisa, nah ya ini ringan ya. Kalau severe itu parah atau hebat. Nah droughts ini ini termasuk one of the natural disasters ya, satu dari bencana alam ya, yang ada earthquake, volcanic eruptions, ada landslide, kemudian ada snowstorm dan seterusnya, tornado, tsunami dan seterusnya. One of them is droughts. Salah satu dari natural disasters itu adalah droughts ini, musim kemarau, musim kering ya, yang tanah itu retak-retak, pecah-pecah ya. The land or the land or the soil cannot be planted. Tidak bisa ditanam dia. Kalau sudah musim droughts ya tidak bisa ditanam. Ya, the plant or the soil, tanah itu cannot be planted. Cannot be planted the vegetation. Tidak bisa ditanami tanaman ya kan, dia kering. Bagaimana bisa tumbuh seperti itu ya? Nah, jadi severe droughts. Nanti katanya kalau weather itu sudah changing, cuaca itu sudah berubah ya. Jadi droughts ini akan menjadi normal nanti. Wah gawat ya. Nanti di depan rumah kita tanah retak-retak. Ya, tidak jauh dari tempat sekolah kita, nanti kita udah hal normal nanti melihat droughts ini begitu ya. Berikutnya, predikatnya adalah can be traced. Nah, ada be, ada bentuk ketiga ya. Nah, can adalah untuk ability, mampu, dapat, bisa. Ya, can itu mampu, dapat, bisa. Nah, hal tersebut dapat atau mampu dicari jejaknya dengan cara by the way we have changed our lifestyle. Sekarang kita sudah berubah gaya hidup. Ya, kita sudah berubah gaya hidup kita. Have ini, maka change di sini adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya, change di sini adalah kata kerja bentuk ketiga. Kita sudah berubah gaya hidup kita. Contoh Budiat, berubah gaya hidup. Ya, sekarang saja karena dunia sudah dalam genggaman, apa-apa serba kita tergantung, we depend on our gadget. Kita tergantung kepada gadget kita ya. Mau bepergian tinggal klik kan ya. Nih. Nah, dan seterusnya, memesan makanan dan seterusnya. Atau misalnya gaya hidup sudah berubah, misalnya nge-gym saja harus ke gym center, pusat kebugaran misalnya ya, health center dan seterusnya. Mau minum kopi saja sekarang harus ke kafe, padahal bisa disediakan di rumah misalnya. Nah itulah maksud dari our lifestyles have changed, itu sudah berubah gitu ya, maksud dari kalimat tersebut. Let us look at an example. Mari kita lihat contohnya of how, bagaimana keinginan kita for the now famous American hamburger. Nah, langsung dia mengaitkan lifestyle study dengan satu jenis makanan, yaitu famous American hamburger. Ya, hamburger kita tahu ya, ini makanan bisa dikategorikan cepat saja ya, fast food ya, fast food menu ya, oke, menu makanan cepat saji ya. Oke. Nah, dikaitkan dengan nama makanan ini, hamburger. Nah, ya, maka has affected, sudah mempengaruhi, influenced. Nah, the fish in the Arctic Oceans. Apa maksudnya? Hamburger kita tahu slice-nya itu pakai daging sapi, misalnya irisan daging sapi. Kok dengan fish katanya? Kok dengan fish di lautan Arktik? What is the correlation between hamburger and the fish in the Arctic Oceans? Saya rasa kita akan bertanya-tanya, Bu, korelasinya apa, Bu? Gitu kan ya? Padahal hamburger itu kita tahu ya, dia
Slice-nya itu kan dia dengan irisan atau daging sapi. Apa hubungannya dengan fish in the Arctic Oceans gitu ya. Nah, jadi sesederhana ini teks UTBK itu, tapi dia mengaitkan dengan the case yang ada di teks itu dia luar biasa gitu. Nanti akan ada di akhir paragraf kalau saya tidak salah ini ya. Kita teruskan. It is hard to conceive. Hard is sulit ya, difficult. Nah, berarti predikatnya kan is. Hard ini sebagai adjektif ya. Nah, adjektif ya. Boleh is saja berarti predikatnya. Udah cukup segitu. Hard ini adjektif. Berarti dia komplement ya atau pelengkap ya. Ya, sangat sulit bagi kita. It is hard for us. It is difficult for us. Hard apa? Meyakinkan. Conceive ini, conceive ya. Bisa to make sure boleh. Meyakinkan ya. To make sure, ya, membuat yakin ya, that they are related. D-nya apa? D-nya apa tadi? Ya, hamburger dengan the fish in the Arctic Oceans. Mereka itu hubungannya apa sih? Gitu kan? Ya, American hamburger dengan tadi the fish in the Arctic Oceans ya. But, nah ini termasuk konektor ya. Atau konjungsi ya, kata sambung. But ini sama dengan however, akan tetapi, sama dengan yet juga, sama dengan nevertheless, sama dengan meanwhile, dan seterusnya. Nanti akan terus diulang-ulang ya untuk konektor, karena pijakan kita di teks ini otomatis akan sangat sering kita berkorelasi kepada konektor ini atau kata sambung ini ya. But ini digunakan untuk menyambungkan kalimat yang berikutnya yang menandakan contradictive correlations ya. Jadi korelasi yang bertentangan, berlawanan, berseberangan. But the following should point out, menunjukkan bahwa hampir katanya 4,5 miliar orang di bumi ini are being affected. Ya, dipengaruhi dengan mengkonsumsi makanan tadi. Jadi kita saja banyak makanan ini gitu kan ya. Oke, dan negara-negara yang lain. Jadi hampir ya perkiraannya ya, hampir 4,5 miliar orang di planet bumi ini ya dipengaruhi dengan mengkonsumsi itu, maksudnya makanan tersebut, yaitu American hamburger. Oke, kita teruskan. Ibu buang dulu ini ya karena sempit tulisnya. Iya. Oke, Ibu hapus dulu ini. Iya. Oke. Nah, we move to the second paragraph. Kita pindah, ini tadi P1 ya. It's belum. Ini tadi P1, ini P2 ya. Ini paragraf kedua. Ya. Dia sudah mengarah kepada adverbial clause of adverbial clause of place, tempat ya, di wilayah Amerika bagian utara. Fast food chains, rantai makanan cepat saji. Mana predikatnya? Are ya. Oke, are very popular. Ini adjektif ya. Oke. Popular is adjektif ya. Popular, famous, well known itu sama ya. Popular. Nah, boleh ke sini. Oke. Popular sama dengan, boleh. Mau kita ganti dengan kata well known. Mau kita ganti dengan kata famous, sama saja. Mau kita ganti dengan outstanding, boleh, sama-sama saja. Agak-agak dekat juga dia ya. Mau kita ganti dengan kata prominent juga bisa. Nah, tapi condongnya kalau outstanding, prominent ini pada termasyhur gitu, tersohor gitu. Nah, itu lebih kepada tokoh ya, misalnya bisa dengan outstanding singer atau the outstanding legend dan seterusnya. Jadi dia tersohor, termasyhur seperti itu ya. Oke, teruskan. Kalau ini kan kita berbicara fast food chains ya, rantai makanan cepat saji tadi ya. Kenapa tidak pakai is, Bu? Karena chains-nya pakai s, maka dia pakai r. Kalau chain-nya tidak ada s, kita pakai is di situ. Ya enggak? Fast food chain is, tapi kalau fast food chains are, seperti itu ya. The rest of the word, unfortunately, is following. Nah, berarti kalimat sambungan dari kalimat satu, the rest of the word, pada baris kedua, paragraf kedua. Nah, ini kan is following nih. Ini kan predikatnya, ya enggak? Sedang mengikuti. Nah, their example, oke. Okay. Because the demand. Nah, kita tahu bahwa because ini juga sebagai konektor ya. Oke. Okay. Nah, konektor yang digunakan untuk apa? Cause effect, betul ya. Because, as, dan since dia sama ya. Oke, tiga ini sama ya. Di kanannya harus apa kemarin? Oke, harus diikuti dengan klausa ya atau kalimat ya. Subjek, predikat, objek. Subjek, predikat aja deh, nggak usah sampai objek ya. Oke, berarti karena. Jadi boleh because the demand, as the demand, since the demand, boleh. Jadi mana subjeknya? Oke, saya ganti dengan spidol merah. Merah. Because the demand for the hamburgers. Nah, ini adalah subjeknya.
Mana predikatnya? Is aja. Is saja. Nah, ini sudah subjek predikat. Ya. Oke, Bu, kan hamburgernya pakai S, harusnya pakai R dong, Bu. Oh tidak, yang dilihat di demand-nya, bukan hamburgersnya. Permintaan terkait hamburger ya is so great, sangatlah tinggi gitu kan ya. Berarti yang dilihat bukan hamburgersnya, tapi di demand-nya. Itu kan satu dia, berarti dia is. Dan demand juga termasuk kepada ini apa namanya itu abstrak noun, kata benda abstrak, dia tidak bisa dihitung. Ya, the demand is, the evaluation is, the government is, the management is, dan seterusnya. Ya, karena kata demand permintaan itu kan nggak ada wujudnya. Apa dia wujudnya? Kata evaluasi apa bentuknya? Kata manajemen apa? Dia bulatkah? Dia warna apakah? Kan nggak bisa. Jadi dia disebut dengan abstract noun. Setiap abstract noun di dalam bahasa Inggris pasti akan diikuti singular, gitu ya. Lain kalau kita berbicara books. Nah, book itu kan bisa dihitung. Buku 1, buku 2, buku 3, maka bisa are. The books are, gitu ya. Atau chairs. Nah, itu adalah concrete noun, kata benda konkret. Itu bisa dihitung. Nyata, kelihatan dia. Apa warna kursinya, apa warna laptopnya, itu bisa kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, because diikuti subjek predikat ya. Because sama dengan apa? As dan since ya. It's so great. Great ini adalah great dan adjektif juga ya. Nah, sama dengan high juga boleh, high atau tinggi ya, meninggi. Oke, atau rise boleh. Nah, ini adalah adjektif ya. Dia termasuk kepada kata sifat, kata sifat. American farmers, mana predikatnya? Cannot produce. Predikatnya negatif atau positif, afirmatif, negatif ya, karena ada kata not-nya. Cannot produce, tidak dapat menghasilkan. Nah, produce itu bisa diganti dengan kata yield. Ya, cannot yield, dia menghasilkan sama ya. Produce sama dengan yield. Atau kata produce bersinonim dengan kata yield. Ya. Berarti predikat dari kalimat ini adalah negatif karena ditemukannya not. Apakah kalimat negatif hanya ada not? Oh tidak, tentu kalau ada never dia negatif. Kalau ada rarely dia negatif. Kalau ada scarcely dia negatif. Kalau ada hardly dia negatif. Kalau ada seldom dia negatif. Nah itu juga ada ketentuannya nanti ya. Oke. Cannot produce enough animals. Nah, ya, oke. To use for these hamburgers, so a deal was struck with the farmers in Central and South America to develop large ranches to graze. Bagaimana kalau lahan untuk beternak sapi itu terbatas, bagaimana menternakkan cattle itu bagaimana? Nggak ada lahan nih. Permintaan akan hamburger banyak. Ya, pakai slice sapi. Untuk menternakkan sapi-sapi itu di mana? Kita nggak ada lahan, gitu kan? Nah, kalau di apa ya, diilustrasikan ke dalam bahasa kita ya. Nah, jadi American farmers ya atau peternak lah di sini ya. Nah, padahal farmers itu kan bisa juga dia berarti petani ya, oke. Tapi bisa juga peternak ya, oke. Jadi kalau kita pasifkan di sini, enough animals cannot be produced by the farmers ya, by the American farmers. Jadi kalau dibalik berarti enough animals, berarti animalsnya di sini cow sepertinya ya, sapi ya, cannot be produced ya, oke. To use for the hamburgers, so a deal was struck. Jadi adanya mentok gitu ya, with the farmers, dengan petani-petani di situ di wilayah Amerika Sentral Tengah ya dan Amerika Selatan untuk mengembangkan to develop large ranches to graze cattle. Ya, oke. Hapus dulu yang sebelah kanan. Ya. Nah, di sini mungkin kalian juga bisa hapus dulu ini. Oke, saya cut ya. Ini saya buang saja ini. Ya, ini tadi sudah ya. Oke, saya akan menuliskan yang berikutnya. Ya, space-nya sedikit. Ya, tadi kita menemukan kata cattle. Nah, ya, cattle ini sama dengan livestock ya. Livestock. Ya. Apa dia? Cattle livestock ini binatang yang diternakkan dan dikonsumsi. Binatang yang diternakkan dan dia dikonsumsi. Ya, seperti yang tadi, cow. Ya, ada di suatu tempat mengkonsumsi buffalo, ada kan? Nah, misalnya saja ya, dan seterusnya, sheep, ya kan, domba ya, oke, dan seterusnya. Dia diternakkan dan dia dikonsumsi, itu cattle atau livestock. Nah, lain cerita kalau ini kan, nah ini kan sudah tahu ya, yang ada di rumah ya, yang jinak ya, misalnya cat, dogs, dan seterusnya. Tapi kalau dia diternakkan juga, tapi dia jenis unggas. Nah, dia poultry, ya, dia diternakkan tapi jenisnya unggas.
aves ya kalau dalam bahasa Latin ya, misalnya apalah gitu ya. Nah, poultry seperti duck, nah dia kan unggas ya. Kemudian turkey misalnya dia kan unggas ya, dan seterusnya. Atau soang ya, goose. Nah, ini kan dia diternakkan tapi dia jenis unggas dan dia juga dikonsumsi kan, chicken dan seterusnya. Ya, nah, tapi kalau misalnya wild sudah tahu ya, ini adalah binatang buas. Lawannya apa? Tame ya, jinak ya. Oke. Nah, kemudian kalau ada istilah, jadi tadi sudah bisa membedakan cattle, livestock, dan poultry, ya. Oke. Kalau ada istilah, misalnya begini, kalau endangered, nah ada kan sering kita menemukan ya, endangered animals, ini hampir punah, tinggal sedikit lagi nih, badak bercula 1, rhinoceros, tinggal sedikit lagi nih, tinggal 10 di Indonesia. Dia termasuk endangered animals, hampir punah. Tapi kalau sudah habis sama sekali, nggak ada lagi bekasnya sekarang, ya extinct ya. Oke, extinct animals. Ya kan? Sudah punah dia, nggak ada lagi sekarang. Ya dino atau misalnya mammoth ya dan seterusnya lah. Nah, itu kan ya. Nah, jadi dia sudah hilang, nggak ada lagi. Tapi kalau endangered animals banyak kan sekarang, makanya endangered animals are protected ya, are seriously protected by the government. Itu dilindungi secara serius oleh pemerintah ya. Harimau Sumatera, badak bercula 1, cendrawasih, komodo itu kan dilindungi kan, karena dia endangered animals. Jangan sampai dia punah gitu. Jangan sampai dia extinct. Nah, ini baru endangered. Jadi apa ya? Berkurang jumlahnya sedikit, tinggal sedikit lagi gitu ya. Oke, kita teruskan. Ya, slaughter, bagaimana menernakannya, bagaimana menyembelihnya, bagaimana mengekspor lagi mereka ke Amerika Utara. Misalnya ya tadi kan yang fast food chains-nya tinggi di wilayah Amerika Utara ya. Oke. Maka wilayah itu adalah kekurangan dari cow tadi itu ya, atau cattle yang tadi itu. In order to get available land, untuk memperoleh lahan yang tersedia, available land, lahan tersedia, rainforest, akhirnya para farmers tadi mencari solusi cepat, yaitu pakai hutan hujan dong. Akhirnya predikatnya di sini hutan hujan itu ditebang. Ini bentuk ketiga, ya ditebanglah hutan hujan itu. Ya, oke. Jadi solusi dari mereka itu rainforest are being destroyed. Nah, kita lihat subjeknya adalah forestnya pakai S, maka dia pakai R, itu kan banyak. Nah, jadi kalau subjeknya banyak, maka predikatnya juga banyak. Kalau predikat banyak, pasif tadi kita menggunakan are, were, dan have. Ya, oke. Kita teruskan. Oke, are destroyed saya ambil lagi ya, biar nggak motong tadi kalimatnya. Saya ambil lagi supaya kalimatnya tidak berpotongan. Sini aja dulu. 2 dan 3 ya. Paragraf. Ya. Nah, ya. Oke, jadi kita masuk tadi paragraf 2 dan ke paragraf ke-3 ya. Iya, North America. Nah, tadi ya masih dikutip sama saya. Biar nyambung dengan next sentence. Untuk memperoleh lahan yang tersedia tadi, untuk menternakkan si sapi tadi, ya, akhirnya apa? Ya, si hutan hujan itu are being destroyed. Ini juga kalimat pasif ya. Kenapa pakai are? Karena di sini rainforest-nya. Nah, kita lihat rainforest-nya di sini adalah subjeknya plural ya, atau banyak, kita menggunakan are. Ini bentuk pasif dari present progressive ya. Ini adalah kata kerja bentuk ketiga ya, yang artinya adalah dirusak atau diganggu. Jadi boleh destroyed, boleh damaged ya. Di sini kalau dia bersinonim, oke. Boleh di sini damaged, bisa juga destructed, dihancurkan, dirusak dan seterusnya. Ya. Oke. Bisa juga di sini ditebang ya, are being cut ya. Oke. Are being cut, ditebang dan seterusnya. Ya, oke. Cattle ranchers, para peternak tadi, nah are burning, akhirnya mereka ada solusi nih. Mereka membakar nih, membakar hampir 1 juta hektar area hutan per hari. Supaya bisa lahan hutan itu dipakai untuk range atau graze the cattle tadi ya. Oke, bila ada 1/3, berarti ini adalah 1/3.
Kalau 1/6 berarti 1/6. Ya, kalau 2/5 berarti 2/5 ya, 2/5 atau 2/6, 2/6 dan seterusnya. Nah, jadi dia per gitu ya, 1/3. Ya. Of Costa Rica, nah ini subjeknya ya. Subjeknya adalah 1/3 of Costa Rica. Berarti sepertiga dari wilayah Costa Rica ini, berarti predikatnya ini ya. Oke. Dengan warna lain. Predikatnya adalah has been turned over, sudah berubah menjadi tempat menternakkan si sapi tadi. Nah, ini predikatnya yang berwarna hijau ya. Has been turned over, sudah dirubah. Nah, pasif ya. Pasif kan ada has been, di kanannya bentuk ketiga ini. Ya, ini kan bentuk ketiga ya, berarti sudah diubah menjadi cattle raising, jadi tempat menternakkan si binatang ternak tadi. Rainforest, maka predikatnya adalah R ya. Oke. Bahwa kita tahu bahwa hutan-hutan hujan itu the lungs of the planet, itu paru-parunya dari planet kita atau bumi. Maka predikat berikutnya adalah supply. Oke, D-nya berarti rainforest ya. Oke, hutan hujan itu menyuplai valuable oxygen. Oke, dia juga mencegah banjir paralel ya dan mengatur iklim ya. Oke, supply, prevent, moderate. Tapi kalau dia misalnya dalam bentuk kata kerja bentuk ing berarti supplying, preventing, and moderating. Jadi dia ngikut terus karena ini paralel. Ya, jadi kalau paralel itu lihat aja kata sebelumnya, paralelism ya, oke, paralelism, nah paralel kurang, ya, paralelism atau paralel saja boleh. Jadi kalau di situ ing di sebelum koma, yang berikutnya ing juga, terus yang ikut dia, yang di kanannya juga ing juga, nah, seperti itu. Jadi kalau supplying berarti preventing dan moderating yang ini ya, supplying, preventing, and moderating. Kalau di supplies bentuk present tense, nah supplies, prevents, and moderates. Ada S semua, gitu ya. Paragraf ketiga. Kita geser ke paragraf yang ketiga. They recycle and purify our water. Ini juga paralel. Predikatnya adalah yang berspidol ini, ya. Recycle and purify, yang berspidol warna agak apa ini? Kuning, ya hijau ya. Recycle mendaur ulang and purify mencernihkan ya. Nah, berarti kalau recycling berarti purifying dong. Kalau recycled, oke dia berarti purified ya seperti itu. Jadi dia ngikut. Nah, yang namanya paralel itu ada apa saja si kata kerja itu ngikut. Tidak hanya kata kerja ya. Kalau dia kata sifat semuanya. Ya, inovatif, koma. Kolaboratif, koma, misalnya akseleratif, koma, ngikut semua dia. Kata sifat semuanya ya. Oke. Nah, jadi bila ada and, nah bila ada or dan ada tanda baca koma, 3 aja. And, or dan tanda baca koma, ya. Akan membentuk paralel atau kesetaraan. Most important of all day. Nah, predikatnya ini ya, are. Berarti subjeknya adalah most important of all day are home to thousands of migratory birds. Nah, kita tahu bahwa pentingnya dari hutan hujan tersebut adalah habitatnya atau rumahnya beribu-ribu burung yang bermigrasi. Nah, disebutkan migratory birds ya, yang kembali ke hutan itu dari Amerika Utara dan Kanada ya pada saat di habitat pada saat rumah mereka habitat mereka sebelumnya itu sedang musim dingin. Nah, jadi mereka kembali ke sini gitu kan ya, terbanglah dia the migratory birds ya. Nah, jenis birds-nya tidak disebutkan di sini, yang disebutkan di sini migratory birds saja dia pindah. Oke. Nah, pada saat balik namun ini juga but ya. But. Nah, namun berarti konektor yang bertentangan, berseberangan dan berlawanan. Namun ketika migratory birds itu sampai dia di habitatnya ya, si hutan-hutan itu kan sudah ditebang, ya nggak? When they arrive, D-nya berarti migratory birds, ya. Their home, rumah mereka atau habitat mereka sudah dirusak. Nah, ini bentuk ketiga, berarti dia sudah dirusak, kan tadi ditebang pohonnya. Dan akhirnya, pada akhir ini, ultimately ini finally ya. Finally atau eventually. Jadi ultimately sama dengan pada akhirnya, finally and eventually. Ya, eventually itu pada akhirnya. Atau at last. Ini kurang terang nih warnanya. Ya, and they ultimately die, dan mereka akhirnya mati, migratory birds itu, karena rumahnya sudah rusak, ada lagi. Hutan hujannya sudah ditebang, sudah berubah menjadi tempatnya sapi tadi, beternak sapi. Setiap tahun rata-rata 1.000 spesies. Nah, 1,000 of these species are becoming extinct. Punah jenis burung itu, habis. Ya, habis dia, nggak ada lagi. Nah, 1.000 spesies migratory birds. Ya, oke. These birds, maka predikatnya adalah do not. Ini ya, do not fly back. Nah, these birds
yang tadi disebutkan di atas, do not fly back to the United States and Canada to control the insects. Padahal birds ini kan dia mengatur serangga ya pada ekosistem kita ya. Yang menyeimbangkan ekosistem itu kan berkat bantuan dari serangga juga kan. Berkat bantuan dari the birds juga kan ya. Kalau kita menonton film-film terkait dengan ekosistem atau environment atau surroundings, itu kan ada korelasinya antara the birds ya, the insects, the ecosystems ya. Itu kan they give influence to the ecosystem ya. Berikutnya thus, oleh karena itu, ini sama dengan so ataupun therefore. Ya, oleh karena itu digunakan untuk cause effect. Oke. Oleh karena itu the balance of our ecosystem is upset. Nah, maka predikatnya mana ini ya? Nah, keseimbangan ekosistem kita adalah terganggu atau rusak ya, upset. Oke, rusak lah misalnya gitu. Nah, berarti upset ini sebagai kata sifat ya atau sebagai komplement. Ya, kita teruskan. But the government's work on an alternate plan to control the insects. Nah, tapi pemerintah katanya. Nah, maka predikatnya ini. Ya. Tapi pemerintah di seluruh negara bekerja, ada rencana alternatif nih, rencana lain ini, bagaimana untuk mengatur dari kedatangan serangga tadi supaya banyak lagi, ya. Nah, they sanctioned, ya, pemerintah tersebut sanction ini penangkaran, ya, membuat tempat-tempat penangkaran, ya, seperti misalnya Waikambas yang di Lampung, Sumatera. Nah, itu kan tempat penangkaran gajah Sumatera ya, supaya mereka tidak punah, dibuatkanlah tempat penangkaran khusus gajah, gitu ya. Misalnya lah contohnya, kalau saya ilustrasikan ya contohnya seperti itu ya. Oke. Berarti saya ambil lagi yang ini ya. Ya. Control the insects. Thus, diulangi sedikit supaya nyambung dengan kalimat next-nya berikutnya ya. Nah, ini juga termasuk kepada konektor. Iya. Atau kata sambung ya. Atau conjunction ya. Ya, atau konjungsi ya. Kita sering menyebutnya atau kata sambung ya. Jadi sama dengan therefore ya. Dia sama dengan therefore, so sama ya. Hence. Nah, minggu lalu ya ada yang bertanya ya. Oke. Consequently. Nah, itu sama saja dia. Ini one way ya, satu arah ya. Oke, sebagai akibatnya oleh karena itu maka jadi sehingga dan seterusnya sama saja. Oleh karena itu keseimbangan, nah keseimbangan ekosistem kita, nah ya ini subjeknya, oke, ini subjeknya, maka predikatnya adalah is-nya ini, ya, oke, itu memudahkan saja sih. But the government work on an alternate plan to control the insects. They sanction and approve the production of more and more chemicals. Ya, mereka itu kan apa ya, surroundings kita, environment kita itu kan karena menjalankan kendaraan dan seterusnya, pembakaran dan seterusnya, itu kan banyak chemicals-nya, zat kimianya ya, chemical substance itu banyak ya. Chemical substance-nya itu banyak. Oke. And where do these chemicals go? Nah, kemana katanya? Jadi walaupun sudah ditakarkan di tempat yang benar, kemana zat-zat kimia itu pergi? Nah, zat kimia itu go into, ini predikatnya, the land, lahan tanah ya. Oke. Dan akhirnya bisa juga ke air laut. Si zat kimia itu ke air laut. Gitu kan? Oke. The fish, nah fish yang di laut Arctic tadi, the fish are being found yang ditemukan in the Arctic, in the Antarctic Oceans. Nah, akhirnya si ikan-ikan itu kan ya dia tercemar ya mengandung zat kimia ya. Nah, that have been used to control the insects, yang sudah digunakan untuk mengatur serangga tersebut. Nah, fish are like magnets. They have an innate ability to attract these chemicals. Jadi si zat kimia itu larinya ke udara kita hirup, dia juga bisa ke waterways ya, ke air, entah itu ke air laut, entah ke danau, entah ke sungai dan seterusnya. Nah, nanti akan berdampak kepada ikan-ikan atau biota laut ya. Nah, seperti itu. Ya, oke. Kita lihat pertanyaannya akan seperti apa. Oke. Ya, 11 12. Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita ke nomor 11 dan 12 barangkali? Boleh? Langsung bertanya, nanti lupa pertanyaannya, Nak. Boleh. Silakan. Ibu stop share dulu, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, ada yang mau bertanya sampai di sini? Anissa Labiba nanya, Anissa? Enggak, Bu. Belum ya? Oke.
Jasmine nanya, Jasmine. Sudah ada pertanyaan sampai yang teks tadi kita bahas. Agustino nanya, Belum Rifki. ada, Ibu. Ya, ya, oke. Udah ada, Bu. Belum ya, Anissa. Oke. Kemudian Rifki, sudah ada pertanyaan. Kalila barangkali mau bertanya. Sudah ada? Bu. Belum ya? Oke. Belum, Bu. Belum ya, Fahmi dan lainnya juga belum ya? Oke, di sini sudah ada Rau, Fadli, kemudian Irawan ya. Oke, Irawan bertanya. Irawan, Wan nanya Wan? Belum. Ya, Reza, Fahmi, sudah ada pertanyaan? Belum. Oke. Sekarang Ibu coba share screen lagi ya. Nanti bila ada pertanyaan langsung saja ya. Nggak usah nunggu selesai pembahasan, tidak, nanti takut lupa gitu ya. Langsung aja bertanya, mau menanyakan apapun yang nggak paham langsung tanyakan ya. Nyalakan mikrofonnya ya. Jadi langsung saya jawab begitu, langsung saya jawab. Ya. Ya, langsung dijawab nanti oleh Bu Giat. Jadi jangan nunggu nanti lupa ya. Aduh, tadi mau nanya ke Bu Giat apa ya? Lupa gitu kan ya. Jangan ya, langsung tanyakan aja nggak apa-apa ya. Oke, Ibu coba share screen lagi sekarang. Iya, ini. Oke. Nah, belum ada pertanyaan ya dari anak-anak SSC 3281 di room 5 ini ya, SSC 3281 ya, kelas 12 IPS ya. Oke, nah, what is the writer's purpose in writing the text? Nah, dalam menjawab atau dalam persiapan kita dalam menjawab soal pilihan ganda atau multiple choice itu kan kita pahami dulu narasi dari soal, instruksi soalnya apa sih perintahnya gitu kan ya. Kadang-kadang aku nggak ngerti perintah dari guru itu apa sih, nah gitu kan gitu ya. Berarti ya si pembuat perintahnya belum memberikan perintah yang jelas. Apa ini perintahnya? Apa yang harus dikerjakan oleh siswanya? Nah, begitu juga soal yang ada di multiple choice questions. So it means that we have to understand. Ya, we have to understand, kita harus memahami instruksi pertanyaannya apa gitu. Jangan yang ditanyakan apa, yang kita jawab apa gitu kan ya. Oke, misalnya contohnya kalau dalam berdiskusi, jadi memberikan instruksi itu luar biasa itu daripada yang mendapatkan instruksi ya. Jangan sampai yang memperoleh instruksi itu bingung begitu kan ya. Bingung, ini apa sih yang ditanyakan, apa sih gitu ya. Oke, ya. Nah, the writer's purpose ini adalah noun phrase-nya, ini tujuan dari penulis ya. The writer's purpose bisa juga di sini aim, bisa juga di sini goal, tapi keseringannya kalau untuk teks dia purpose sih menggunakan istilahnya. Bisa saja the writer's aim, bisa saja, tapi agak jarang. Ya, jadi kalau kita panjangkan kalimatnya, the writer's purpose in writing the text is to, nah to-nya nempel di sini semua, ya. Nah, kita tekankan kalau the writer's purpose itu kita tekankan kepada ya di awal kata kerja di awal opsi ya. Oke, to show, menunjukkan, to argue for, memperdebatkan, mendiskusikan, to give, memberikan, to describe, mendeskripsikan, to inform, menginformasikan. Gitu kan ya? Oke. Nah, purpose berarti dari awal sampai akhir paragraf, mengcover semua dari awal sampai akhir paragraf. Ya, oke. Nah, di sini konteks kalimatnya adalah kalau describe itu kan descriptive text ya, to describe itu misalnya mendeskripsikan kota Bandung itu describe, mendeskripsikan misalnya kamar kalian itu describe ya. Kalau inform itu berusaha menyampaikan informasi kepada pembaca itu inform ya enggak, berarti dia news item text ya. Kalau yang news item text, kalau yang D descriptive text. Nah, kalau yang B bisa larinya ke discussion text ya. Kalau to show hanya sekedar menunjukkan saja. Oke, saya jawab dulu saja ya untuk memudahkan saya. Nah, ini to argue for. Nah, dia mendiskusikan, bisa debate, memperdebatkan, bisa discuss ya, argue for di sini. Ekosistem yang rusak. Nah, di sini ada kata due to. Dikarenakan. Nah, due to ini sama dengan because of ya. Oke, sama dengan because of ya. Untuk cause effect juga ya, sama dengan owing to. Ya, dikarenakan. Nah, ingat di kanannya jangan SPO ya. Di kanannya kata benda tadi dan gerund juga bisa ya. Gerund itu benda sih sebenarnya sama saja. Ya, oke.
Jadi to argue for memperdebatkan, mendiskusikan ekosistem yang rusak dikarenakan food consumption. Dari paragraf 1 tadi dia sudah menyinggung satu jenis makanan. Ya, satu jenis food tadi yaitu American hamburger. Nah, gara-gara itu kan sampai ke bawahnya itu ekosistem rusak. Ya enggak, rainforest tadi rusak, ditebang, kemudian rusaknya tadi waterways, air laut tercemar dengan chemical substance dan seterusnya. Berarti kan itu mengcover dari awal sampai akhir paragraf ya, ya. Nah, maka otomatis kita akan menjawab yang B. Ya, nah kalau DE tadi sudah nggak mungkin dong tadi tujuan dari teks yang mendeskripsikan kepopuleran hamburger ya enggak dong ya, tidak seperti ini kan, jauh ya kalau DE ya. Ini juga menginformasikan bahwa ikan itu dapat mempengaruhi, can attract dangerous chemicals juga tidak ya. Oke, jadi antara ABC sih memang ini ya. To show that rainforest can purify our water, kan tidak hanya water saja tadi, air juga kan ya. Iya kan, air juga kan, dan tadi bukan purify saja kan, tadi juga ada satu kata tadi apa tadi selain purify itu, aduh lupa lagi ya, maaf. Tadi di baris ke kursornya. Ada tadi. Tidak hanya purify, recycle. Iya, recycle. Nah, berarti kurang dong ya. Yang A ini kurang satu kata ya, kurang satu vocab ya. Yang A ini. Jadi dia salah ya, tidak hanya purify tapi recycle dong ya. Nah, begitu. Apalagi yang C jauh ya. To give examples of kepunahan dari spesies binatang tertentu. Binatang apa ini? Mamalia, reptil. Padahal tadi hanya the birds, ya, aves ya, atau spesies dari migratory birds. Nah, tidak semua binatang disebutkan punah, tidak tadi ya, yaitu hanya kelompok dari migratory birds. Nah, gitu ya. Jadi yang C ini agak melebar, juga dia salah. Ya memang biasanya kalau ada kata certain ini agak salah gitu ya. Jadi kalau di opsi kita menemukan tertentu apa? Certain country, negara tertentu, negara apa gitu loh. Nah, kita mesti bertanya kan. Seperti ini juga, the certain animal species, spesies binatang tertentu apa? Mamalia kah? Reptil kah? Gitu kan ya. Nah, seperti itulah contohnya. Ya, jadi yang betul yang B, to argue for, memperdebatkan, mendiskusikan ekosistem yang rusak dikarenakan food consumptions. Berikutnya nomor 12. Paragraf 1. Mana predikatnya? Ya, is related with. Nah, ini predikat. Pasif ya? Oke. Ya, predikatnya pasif ya. Paragraf 1 dikaitkan, dihubungkan kepada paragraf kedua. Nah, adalah ya, in that the former deals. Berarti sebelum paragraf 2 kan paragraf 1. Former. Former ini kan sebelum. Former ini kan previous atau before. Nah, jadi paragraf satunya apa ya? Later, semua opsi menggunakan later ya. Kemudian, ya kan? Kemudian paragraf 2. Jadi satu dulu. Duanya apa ya? Gitu. Karena ada kata the former deals with, berarti satu dulu dong, baru duanya, gitu ya. Karena ada kalimat paragraph 1 is related with. Nah, ini agak sering di soal TO nih karena UTBK kemarin ya. Oh ya, sudah mengikuti tryout yang pertama ya, tanggal 21 ya kalian ya. 21 kemarin kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita lihat sekarang untuk nomor 12. Berarti tadi yang paragraf 1, saya jawab dulu aja ya, lebih mudah bagi saya ya. Nah, gitu. Paragraf 1 perubahan dari gaya hidup kita tadi. Ya, perubahan dari gaya hidup kita di mana kita mengkonsumsi fast food. Makanan cepat saji, fast food menu ya, seperti itu. Itu kan gaya hidup juga kan? Dan kemudian dampaknya ya, dampak pada pola cuaca. Nah, the change of forest for rising and later the balance of our ecosystem. Tidak ya kalau yang A ya. Kalau yang B perkembangan dari rantai makanan apa? Ya. Dan paragraf keduanya the function of rainforest. Fungsi dari hutan hujan tadi agak turun ke bawah sedikit tadi kan ya. Winter home of migratory birds. Yang paragraf kedua the ability dan kemampuan mereka untuk to control the insects, mengatur serangga ya. Kemudian production of more chemicals, chemical tadi ada paragraf ketiga ya disinggungnya, bukan paragraf 1. Ini kan paragraf 1 dikaitkan dengan paragraf kedua. Jadi the change of our lifestyle, perubahan dari gaya hidup kita sendiri, dan berikutnya atau paragraf keduanya the impacts on weather patterns. Nah, seperti itu ya. Kita teruskan anak-anak, SSC 3281. Oke. Ya. 13, 14,
Iya, 15. Iya. Oke, saya letakkan di sini saja ya. The word they in they recycle. Nah, berarti lihatnya mundur ya. Oke, kalau saya ambil lagi, lihatnya harus ke belakangnya. Kalau reference itu, di sini aja misalnya. Saya ambil dikit aja. Nih. Ya, ini kan. Nah, ini kan ya. Yang ditanyakan, they recycle. Jadi kalimat pertama paragraf ketiga ya. They recycle and purify our water pada subjeknya. Berarti they itu adalah ya, rainforest ya, hutan-hutan hujan. Oke. Nah, karena dia D-nya plural, maka semuanya pakai S ya. Migratory birds, floods, insects, chemicals. Ini juga. Nah, karena dia D. Tapi kalau dia it, dia satu. Rainforest saja, migratory birds saja, gitu ya, dan seterusnya. Jadi melihat juga kata rujukan itu, apakah yang ditanyakannya itu singular ataupun plural. Ya, lihatnya mundur. Jadi jangan lihatnya ke depan, jangan maju lihatnya, tapi lihatnya mundur ke belakang. Ya, yaitu ke sini tadi kan. Nah, ini tadi ke sebelumnya ini ya. Nah, ada di atasnya ya. Oke, next. Which of the following statements is relevant to the information in paragraph 3? Paragraf ketiga. Ya. Selain kita menganalisis kalimat yang ada di teks, kita juga menganalisis predikat pada opsi. Ya, kita analisislah predikat pada opsi. Oke, sekarang kita pelan-pelan. Mana predikatnya? Yang A, predikatnya adalah disturb, mengganggu. Mana predikat B, die. Mana predikat C, can be revived. Mana predikat D, facts, mempengaruhi. Mana predikat E, is recycled. Berarti predikat hanya ada satu yang pasif, yaitu hanya ada pada yang elang. Ya, didaur ulang. Nah, ini pasif ya. Oke, ada is, ada bentuk ketiga di kanannya. Nah, ada is, ada bentuk ketiga, berarti didaur ulang. Jadi hanya satu pasif ya. Oke, sekarang kita lihat pada mana pernyataan berikut yang relevan kepada informasi pada paragraf ketiga. Oke, Ibu ambil ya, paragraf ketiga. Paragraf ketiga atau paragraf terakhir dari kata they recycle. Saya ambil sedikit saja, boleh sama saja karena dia mengcover ke bawahnya. Nah, ini ya yang tadi sudah kita analyze. Ya, most important, they recycle and purify our water. Most important of all, they are home to bla 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 bla. Nah, kira-kira apa ini? Apakah serangga mengganggu keseimbangan dari ekosistem? Many birds die in their winter home. Fish in the oceans can purify waters. Human lifestyle is a fact. Oh, kalau lifestyle tadi paragraf 1 dong ya. Ini agak jauh yang D ya. The home of migratory birds is recycled. Didaur ulang. Ya. Nah, kesannya kalau is damage bisa jadi yang E loh ini ya. Kalau is damage, tapi ini kan didaur ulang itu kesannya bagus ya, ditanami kesannya ya. Kalau kita willing dari opsi ini ya. Berarti tidak juga yang E ya. Kan kalau ada kata recycled itu kan dari yang tidak berguna jadi berguna. Dari yang tidak utuh jadi utuh dan bisa dipakai. Dari yang tidak bisa dipakai lagi jadi bisa dipakai lagi. Itu kan recycle. Berarti kesannya bagus dong. Kalau ini kan dia negatif ya. Nah, maka nomor 14 jawabannya adalah E jadi salah gara-gara recycle, is damage aja bisa jadi kita tadi yang hilang jawabannya. Jadi betul adalah Bandung ya. Many birds die in their winter home. Jadi pada saat musim dingin dia balik ke habitatnya. Loh, hutan hujannya mana? Sudah ditebang semua seperti itu ya. Oke, jadi Bandung 14. Nah, soal nomor 15, nah saya dan tim saya agak terkecoh sedikit ya. Kami setiap tahun itu selalu ada soal yang bergaya seperti ini. Sikap dari penulis itu selalu ada, nggak pernah absen. Kemarin saja yang absen. Atau saya nggak kelihatan ya waktu ngawas kemarin, beberapa laptop atau layar komputer siswa atau peserta ujian yang saya amati kok nggak ada soal ini ya. Agak meleset satu gitu ya yang ini. Kami biasanya setiap tahun ada terus dia. 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir, sikap penulis ini selalu ditanyakan. Dan dia soalnya pendek, mudah ditebak lagi jawabannya. Kalau gaya-gaya soal ini, mudah ditebak. Kadang-kadang dia informatif, memberikan informasi. Kadang-kadang dia persuasif, mengajak, ayo dong, jangan membuang sampah di sungai, misalnya ya, seperti itu. Nah, ini yang tidak hadir kemarin kalau saya amati. Atau saya nggak melihat, kurang tahu juga saya ya. Nah, tapi kami mempersiapkan di soal-soal tryout, kami tetap keluarkan ini ya, di tim bahasa Inggris tetap mengeluarkan soal-soal berjenis writer's attitude atau sikap penulis ini ya. Oke, jadi concern itu menegaskan, concern itu cared, nah peduli ya, cared, atau dia focused juga bisa,
Nah, dia fokus ya, dia memperhatikan gitu ya, focus on ya, seperti itu. Concentrate on juga bisa. Nah, kalau ada concern ya, concentrated ya, concentrated on juga bisa ya. Nah, ini kan sikap ya. Kalau cynical, sinis. Kalau emotional, dia teksnya ini agak-agak dia marah atau apa ya. Humorous sudah tahu ya, rasa humor. Pesimistik, pesimis lah. Oke, makanya betul nomor 15 jelas adalah yang nggak ada yang lain ya. Apa ya, letak dari distraksinya antara opsi A, B, C, D itu tipis, jadi mudah ditebak sih, gitu kan ya, jadi mudah ditebak. Oke, 15 alpha concern ya, berarti dia fokus nih. Kenapa dia menyampaikan teks itu? Oh, jangan sampai migratory birds itu punah dan seterusnya. Ya, oke. Iya. Tapi di setiap TO akan kami keluarkan karena takutnya ada gitu nanti 2022. Kalau soal itu nggak dikeluarkan nanti soalnya yang mana ya? Asal nggak pernah di TO SCC, nah gitu ya. Asal tidak pernah di TO SCC, akhirnya ya tetap saya keluarkan untuk yang soal berjenis sikap penulis. Takutnya ada ya. Gaya baru ada kemarin yang menyusun kalimat acak ya. Kemarin ada di UTBK. Nah itu seumur hidup saya mengajar di Bimbel, baru itu ada soal yang berjenis menyusun kalimat acak ya, itu kan kayak ujian nasional berbasis komputer ya, itu kan kayak UN, kayak soal UN, nah seperti itu ya, ternyata ada di UTBK. Nah, jadi jangan berharap kita jangan ketakutan soalnya itu akan sulit, enggak ya, copas gitu, banyaknya soalnya copas, memindah-mindahkan doang, kecepatan dan ketelitian saja sih. Jadi si narasi dari soal itu dipindahkan. Oh, ini ya mirip nih. Oh, ini jawabannya gitu. Copas. Jadi nggak ngerti artinya pun nggak masalah. No problem ya. Dan kemarin kebanyakannya teksnya itu tentang ini sih pandemi ya, pandemi kondisi sekarang, tentang kesehatan juga. Nah, agak dominan tentang online learning juga. Kemarin itu agak dominan juga teksnya itu ya, karena ya harus dengan update teks ya. Teksnya itu kan dengan kondisi yang dihadapi pada saat peserta ujian itu mendapatkan soal itu kan, situasi pandemi atau COVID-19 ini dan seterusnya begitu ya. Jadi disesuaikan gitu ya. Sedang apa nih yang lagi viral misalnya, sedang apa nih yang sedang dibahas misalnya, yang sedang highlight, yang sedang disorot gitu, highlighted, yang sedang disoroti. Nah, itu yang dijadikan teks. Itu yang dijadikan teks oleh kami biasanya gitu ya. Nah, untuk anak-anak SSC 3281, anak kelas 12 IPS ya. Oke. Nanti kan kita berharap kita sudah lulus di jalur undangan ya. Kita kan masih merebut semester 5 ini ya. Insya Allah untuk anak-anak semua ada rezekinya, ada peluang besarnya untuk jalur undangan, di mana kita enak ya, kita diundang oleh Unpad, Pajajaran University, kita diundang oleh Brawijaya, kita diundang oleh UGM, kita diundang oleh UPI, UI dan seterusnya. Kita diundang. Nah, berarti peluang kita untuk memarkup ya, menaikkan nilai di semester 5 ini gitu kan ya. Nah, syukur-syukur kita sudah mendapatkan peluang itu ya. Nah, tapi kalaupun tidak kan masih ada UTBK. Jangan berkecil hati nanti ya. Kita masih ada jalur mandiri. Nah, sengaja tim bahasa Inggris di LBB SSC Bandung itu menyeting si soal itu untuk setiap chapternya dari nomor 16 sampai nomor 25 adalah diperuntukkan mungkin anak-anak suatu saat nanti ada yang akan mengikuti tes TOEFL misalnya, karena ada beberapa jurusan di perguruan tinggi yang minta dilampirkan sertifikat TOEFL gitu ya. Nah, nanti anak-anak ada yang mengikuti, misalnya ada yang mengikuti tes TOEFL atau di sekolah ada yang belajar TOEFL dan seterusnya. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan sertifikatnya misalnya seperti itu ya, terlampir saja maksud saya, yaitu Test of English as a Foreign Language, nah seperti itu. Atau juga ada yang mengikuti ujian mandiri suatu saat nanti, ya bisa saja ya mandiri UGM, mandiri internasional dari UGM itu, atau ya sekarang PTN itu membuka jalur mandiri ya, jadi peluang kita tuh luar biasa, ya banyak juga ya. Mungkin kakak kelas di sekolah kalian tuh yang lulusnya di jalur mandiri, jadi kita tidak perlu khawatir kita ke arah sana ya. Oke, nah ya syukur-syukur kita sudah di SNMPTN tadi jalur undangan seperti itu. Nah, maka kami bersepakat bahwa pada tiap chapter itu kami ingin memasukkan juga soal-soal ujian mandiri. Nah, tentu di ujian mandiri ada yang soalnya lepas, seperti soal masuk ke Parahyangan University itu ya Pak, ke Parahyangan.
Nah, dia soal lepas, soal grammarnya lepas seperti ini, tapi ada juga yang soal-soal grammatical function atau soal-soal struktur kalimat, dia masuk ke fill in the blank spaces. Jadi kepada teks yang space-nya dikosongkan. Nah, itu bisa masuk ke situ. Toh sama saja sih, pengertiannya sama saja. Ya, dia mau lepas seperti ini, dia mau ada di dalam teks yang teks rumpang yang menyebutnya di dalam bahasa Indonesia, itu sama saja pengertiannya. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat yang ini 16 dan seterusnya. Nah, sama dengan kita menganalisis kalimat di dalam teks itu ya, pijakan kita kan subjek predikat objek itu kita nggak lepas dari ini, ya nggak? Subjek predikat objek itu ya subjek predikat aja deh, nggak usah sampai objek deh gitu ya. Misalnya, nah subjek predikat aja kalau sudah mengenal ini, wah bagus deh analisis kalimatnya gitu kalau menurut saya ya. Oke, nah maka ya di sini kan ada two blank spaces, ada dua space yang kosong, dikosongkan di sini ya, di kanan who dan di kanan quarter. Ya, oke. Nah, maka yang saya tandai atau di underline kata-kata yang digarisbawahi dengan spidol biru ini subjeknya. Ini subjeknya. Ya enggak, yang biru ini. Berarti yang diisi di second blank space ini adalah bagian predikatnya. Nah, seperti itu kan? Itu aja dulu. Nah, berarti kita mengisi subjek dan mengisi predikat. Nah, subjeknya di sini dia menggunakan relative pronoun ya. Who itu untuk orang ya, kalau which untuk benda kan ya. Oke, sekarang kita teruskan dulu. Nah, penekanan saya untuk menjawab soal ini pada kata the number. Nah, ini kan artinya sejumlah. Nah, the number itu dibedakan dengan a number. Iya, padahal artinya sih kalau diilustrasikan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya sama saja ya. Sejumlah atau jumlah rumah, sejumlah, the number of students, nah, atau a number of hospitals, jumlah rumah sakit misalnya ya. Nah, jadi kalau ada the number, nah, jadi clue-nya bagi kita itu pada kata the number-nya ini. Nah, ini subjeknya singular. Nah, ya tunggal ya. Oke, maka kalau subjeknya singular, maka predikatnya juga singular dong di sini. Ya enggak? Nah, itu dulu. Oke, ya, sekarang. Berarti kalau the number ini singular, kalau a number ini justru terbalik, dia plural. Nah, aneh Bu, kan kalau ada satu Bu, tidak untuk yang ini. Dia exceptional, dia pengecualian. Ya, kalau ada kan satu, book, sebuah buku. Itu singular Bu, betul, tapi tidak untuk yang ini. Dalam agreement ini ya, ada ketentuannya di TOEFL. Jadi kalau the number itu tunggal, kalau a number itu plural. Ya, oke. Nah, kalau the number tunggal tadi, kalau dia subjeknya singular, maka otomatis logical thinking kita akan dibawa kepada is ya. Is, was, dan has. Ini kan tunggal. Tapi kalau dia banyak, isnya menjadi apa? Isnya menjadi are, were, dan have. Ya. Nah, ini kan korelasinya nanti. Oke, sekarang the number. The number nggak mungkin dong pakai have. The number tunggal nggak mungkin dong pakai are. Ya nggak? Nah, dia kan singular. Singular withdraw-nya nggak mungkin dong begini, harus pakai ada penambahan S atau IS ya. Oke. Berarti antara A dengan E. Ya. Nah, sejumlah siswa yang menarik diri dari kelas itu semester ini atau quarter ini menurun ya, is appalling. Appalling itu menurun. Nah, berarti yang A ya jawabannya ya, A. Withdrawn ini bentuk present perfect ya, has diikuti withdrawn di sini adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya, ini bentuk ketiga ya. Telah menarik diri dari kelas pada quarter ini is. Nah, is itu predikatnya adalah menurun. Karena dia singular tadi, maka dia is juga di situ. Tidak boleh are misalnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi nanti setelah slide ini saya bedakan sedikit ya. The number dengan a number. Oke. Dan jadi yang kita jawab apa? Subjek nomor 16, yang kita jawab apa? Predikat. Ya, berikutnya nomor 17. Kembali, yang mau kita jawab titik-titiknya ini apa ini? Yang mau kita jawab adalah bagian predikat. Ya enggak? Karena itu predikat, maka sebelah kiri dia semuanya ini adalah subjek. Ya, berarti either James or his wife. Nah, either or itu positif, kalau neither nor negatif. Nah, ini positif dua-duanya. Berarti iya dua-duanya. Berarti dia subjek. Baik James maupun wife, istrinya, predikat breakfast each morning, seperti itu ya. Oke, nah. Jadi kalau either or itu positif, kalau neither nor negatif dua-duanya, alias tidak dua-duanya. Ya, ini kan ada dua orang kan, neither Chandra nor Andrea, nah misalnya.
Kan tidak dua-duanya ya, tidak Chandra, tidak Andrea tadi. Nah, oke. Tapi ada yang dilihat di sini. Ada or-nya, dibuang James-nya. Lihatnya yang di kanan or saja. His wife. Berarti kan dia sama dengan she. She-nya satu ya. Oke. Ya, James-nya sudah dibuang. Ada each morning, setiap pagi kan. Nah, berarti dia present tense ya. Ini each sama dengan every. Every morning alias setiap pagi berarti present tense ya. Karena she berarti pakai yang C ya. Mix untuk nomor 17. Di sini ada S. Gitu maksudnya. Jadi tidak dua-duanya dihitung. Jadi yang kanannya saja. Oke. Saya ilustrasikan di kalimat yang lain ya. Jadi baik James maupun istrinya membuat sarapan setiap pagi. Nah, jadi tidak yang B gitu loh. Tidak yang B. Kalau yang A kan past tense. Ya enggak? Boleh yang delta kalau each morning-nya diganti noun. Ya, kalau each morning kita ganti dengan now, maka jawabannya is making ya, sedang membuat sarapan ya dan seterusnya. Oke. Saya ilustrasikan sedikit ya. Nah, saya kembangkan sedikit. Oke. Membandingkan misalnya the number of students ya bla 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 English 2 kali dalam sebulan, seminggu, twice a week. Bandingkan a number of hospitals, bla 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 bla, by government, oleh pemerintah, sejak tahun lalu. Karena pasien COVID meningkat, dibangunlah sejumlah rumah sakit sederhana misalnya ya. Last year. Nah, kepentingan kita adalah menjawab bagian predikat. Kepentingan kita adalah menjawab bagian predikat. Nah, berarti kan subjeknya ini kan? Ya enggak? Subjeknya ini kan? It's bukan, nah ini. Nah, since-nya enggak masuk itu kan times. Nah, ini kan subjek. Nah, ya, maka kita buang students-nya. Buang. Ini hospital, oh maaf, hospitalnya harus pakai S. Nah, saya tambahkan aja ya. Oke, number of hospitals. Setiap ada of itu harus plural di kanannya. Oke, ya. The number itu kan tunggal, belajar. Nah, berarti kan rutin ya, 2 minggu, 2 kali dalam seminggu. Berarti di sini adalah nanti ada pilihan study, ada pilihan studies. Nah, makanya kita pilih kan ini. Ya enggak, ini salah kan? Studies ini ya. Oke. Saya hapus dulu. Oke. Maka di sini adalah ini kan yang kita pilih kan, karena the number-nya singular ya. Nah, sekarang kita lihat yang bawah. Ya, a number of hospital, sejumlah rumah sakit dibangun. Kalau ada by cenderung pasif ya. Nah, cenderung pasif kan ini oleh ya. Nah, kalau ada pasif berarti cenderung bentuk ketiga kan sebelah kirinya. Apa build lah atau constructive bolehlah apa saja ya. Nah, build kan. Oke. Di sini ada since ya. Ada since sejak ya. Berarti munculkan present perfect ya. Have atau has ya. Nah, a number-nya yang kita lihat. Ini kan bentuk plural ya, jamak. Jadi pakai have dong. Nah, ya, karena dia pasif pakai been dong. Nah, seperti ini. Ya, gitu. Have been built. Kalau misalnya last year saja, tahun lalu berarti were built. Kalau now berarti are being built. Gitu ya. Ya kan? Sedang dibangun berarti are ya, are being built. Kalau now are being built. Kalau last year were built dan seterusnya. Ya, oke. Nah, kembali ke yang tadi. Kalau tadi either or itu positif, kalau neither ya, neither I, nah, tidak saya, tidak dia, nah, ya, oke, suka kopi deh. Nah, kopi, a lot, ya gitu aja lah. Ya, kepentingan kita adalah, nah ya, ini menjawab predikat kan, kita ini menjawab predikat ya. Nah, subjeknya kan dari neither I sampai nor he ini subjeknya, ya enggak? Nah, tidak saya, tidak dia suka kopi gitu kan. I-nya dibuang. Buang I-nya. Dari nor, dari or itu lihatnya ke kanan. Kalau yang tadi either or itu kan dua-duanya iya. Ini dua-duanya tidak. Tidak saya, tidak dia. Nah, berarti kan ini like. Salah. Tambahkan S karena he kan harus pakai S. Nah, seperti itu.
Kalau dibalik Bu, neither he nor I, ya like biasa karena I tidak pakai S kan. Nah, seperti itu ya. Jadi lihatnya di kanannya, di kanan or dan di kanan nor. Ya. Kalau ada the number, a number, nah itulah yang dilihat, the number dengan a number-nya untuk mengisi predikat. The number itu tunggal, a number itu banyak atau jamak, ya. Oke. Nanti akan banyak soal-soal seperti itu, ya. Next. Almira accompanied, ditemani oleh kakaknya to cinema twice a month. Nah, seperti kita menganalisis teks tadi, jadi pijakan kita tetap teks sebenarnya ya. Yang kita isi ini kan bagian predicate, nah, atau predikat lah ya. Nah, berarti otomatis si subjeknya itu kan dari Almira terus, berarti subjeknya yang diperluas. Nah, ini kan subjeknya. Nah, ini adalah bagian subjeknya. Ya, Almira ditemani. Nah, nanti bila menemukan accompanied by, menemukan along with, ya, menemukan together with, menemukan as well as, menemukan in addition, nggak banyak sih dia. Kalau di TOEFL itu ini aja sih nggak banyak. Nah, kan ada kata nih di sini, ada Almira di sebelah kiri, ada her sister di sebelah kanan. Nah, yang kanannya dibuang saja. Buang yang kanan, lihat saja kepada yang kiri. Ya. Oke, kebalikan dengan neither nor, either or tadi ya. Tadi ngelihatnya ke kanan ya, ini lihatnya ke kiri ya. Oke. Maka pakai spidol inilah. Oke, her sisternya dibuang. Buang dulu, buang. Dari accompanied by yang ini lihatnya ke Almira. Satu kan, dia kan she ya. Oke, twice a month, 2 kali dalam sebulan. Berarti nomor 18 jawabannya adalah Bandung ya. Oke, nah seperti itu. Ya, oke, ini simple present semuanya. Ada penambahan SIS, kalau kata kerjanya itu adalah orang ketiga tunggal. Berikutnya 1920, ya. Sampai 25 ya, Nak, ya, sampai habis ini. Ya. Masih pembahasan yang tadi. Masih pembahasan yang tadi, ya. Muncul ini, Nak, layarnya? Masih muncul? Muncul, Miss. Oke, di sini nggak ada tulisannya, takutnya tidak share saya ya. Oke. Nah, yang kita jawab adalah bagian predikat, sama seperti yang tadi. Mana subjeknya? Mr. Kevin, terus, tidak Kevin saja, terus saja sampai his children. Nah, together with ya yang tadi ya. Siapa yang dibuang? Buang children-nya. Lihatnya siapa? Kevin saja, ayahnya ya. Nah, ini kan he kan? Satu ya. Nah, setiap malam tahun baru, maka nomor 19 jawabannya adalah is ya. Nah, jadi kalau dia karena ini Japan adalah adverb of place, maka kita memunculkan auxiliary ya. Auxiliary present itu am, is, are. Auxiliary past tense itu was, were. Auxiliary dari tadi kita menemukan present perfect tadi kita munculkan have atau has tadi ya. Nah, kalau dia tempat kita pakai been dan seterusnya. Ya, oke. Jadi is. Berikutnya. California heavily on income from fruit crops every year. Nah, sudah ada penunjuk bagi kita. Every ini termasuk kepada kata keterangan waktu yang merujuk predikatnya kepada present tense atau simple present. Ya, seperti ini. Oke. Maka subjek ya, kata kerjanya itu kan. Nah, ada penambahan s atau is. Pokoknya gaya menjawab soal TOEFL deh gitu. Gaya-gaya menjawab soal TOEFL aja ya. California negaranya kan satu Bu, ini negaranya satu kan boleh saya ganti it Bu, boleh. Kalau negara bagiannya dua Bu, California and New York berarti kan dua. Nah, beda lagi kita cara menjawabnya seperti itu ya. Oke. Every year berarti setiap tahun, maka 20 jawabannya adalah yang A ya. Relies on ini sama dengan depend on ya, depends on, tergantung berat kepada hasil buah di negara bagian itu ya. Jadi gitu, relies heavily on, tergantung sangat kuat kepada hasil panen buah setiap tahun. Jadi negara itu banyak orang nanam buahnya, gitu kan ya, logika kita kan ya. Oke, next. 21, 22. Ya. The news on the local radio stations as well as in the newspapers. Ya, kembali yang kita jawab adalah ya, yang kita jawab adalah bagian predikat di sini. Kita menjawab bagian predikat. Nah, jadi kita itu we have to realize, kita tuh harus sadar, kita nih jawab apa sih? Di kalimat itu kita menjawab apa gitu. Itu aja dulu. Ya enggak? Berarti kalau nanti suatu saat mengisi
teks yang fill in the blank spaces yang Ibu maksudkan untuk menjawab ini, wah sudah tahu, wah saya jawab subjek nih, yang kayak Bu Git menjelaskan itu, wah itu udah bagus deh, bahasa Inggrisnya yakin saya, walaupun jawabannya salah misalnya, tapi sudah bisa memilah-milah, ini loh batas subjek, ini loh batas predikat, ini objeknya, sudah bisa memilah-milah, nah itu udah bagus bahasa Inggrisnya, berarti udah paham gitu ya. Oke, next. Nah, berarti subjeknya kan dari the news terus. Nah, ini kan ya. Nah, ini subjeknya. As well as-nya ini ada, maka newspaper-nya dibuang. Lihatnya dari as well as ini yang tadi, yang pertama tadi, yang nomor sekian tadi ya, sama dengan soal ini kan. Nah, dilihatnya the news-nya, ini kan singular ya, berita. Beritanya, walaupun dia pakai S kan di singular ya, dia termasuk abstract noun, ya, kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, berarti the news-nya satu. Ya, satu kan. Nah, newspaper-nya udah dibuang tadi. Koran ya, yang dilihat berita saja pada stasiun radio lokal. Berarti 21 adalah elang dong mengkonfirmasikan karena the news-nya singular, maka harus pakai S. Mengkonfirmasikan bahwa the riots, kekacauan telah menyebar ke tempat yang lain di kota itu misalnya. Ya. Jadi yang dilihatnya the news-nya, newspaper-nya ini dibuang. Sebelah kanan as well as tadi. Di kanan along with dibuang, di kanan together with itu dibuang, lihatnya ke kiri. Yang tadi lihatnya ke sebelah kanan kan di kanan nor tadi, di kanan or tadi ya. Nah, jadi jangan lupa ya, jangan terbalik. 22. Do you really want to buy this old crumbling house? Yakin nih mau beli rumah tua reot ini? Nah, ya yakin nih mau beli. Nah, rumahnya ya karena suka dengan surroundingnya, lingkungannya suka katanya. Oke, rumahnya kan satu. Nah, ini subjeknya. Kita menjawab bagian apa di sini? Kita menjawab bagian predikat, ya enggak? Nah, kalau dia satu kan tadi berpeluangnya kan dia kalau dia misalnya pasif atau anggaplah kita belum tahu ya, dia mau aktif mau pasif. Nah, dia kan bisa pakai is, dia bisa pakai was, dia pakai has juga bisa ya. Oke, itu aja dulu ya. Nah, berarti ini salah ya. Had karena nggak nyambung ke past perfect ya. Nah, kan dia bukan pasif. Rumah telah dibutuhkan. Masa rumah dibutuhkan ini pasif? Ya ini juga pasif yang bawah. Masa rumah dibutuhkan? Rumah itu membutuhkan perbaikan. Rumah membutuhkan. Jadi yang C dong. Nah, gitu ya. Rumah membutuhkan perbaikan. Bukan rumah dibutuhkan perbaikan, gitu kan? Nah, makanya si predikat ini agak dikencangkan sedikit, ya. Ada predikat me, ada predikat di yang tadi yang maksud saya tadi di awal-awal, gitu ya. Oke, ini akan terbiasa kok nanti. Rumah membutuhkan perbaikan, seperti itu, ya. Oke. Bergeser ke 23. Bergeser, Bu ambil lagi sekaligus 24. Dan soal nomor 25 ya, Nak ya. Nah, mirip-mirip karena ini setipe ya dalam satu chapter ya. Dalam satu unit. Ya. A vocal trainer in my campus, ini kalimat tanya ya. Oke, kalimat interrogatif, ini kalimat bertanya atau kalimat questions. Nah, di sini kan ada since, oke. Kita menggunakan di sini was ya. Sejak aku berusia 25, sekarang usianya mungkin sudah 50 misalnya, seperti itu. Maka kombinasi tenses itu kan menanyakan sudah berapa lama sih kamu menjadi vocal trainer di situ gitu ya. Nah, jadi harus dengan present perfect. Ya, pasangan dari since ini di atasnya ini harus dengan present perfect. Present perfect itu kan harus pakai have ya. Have atau has ya. Iya. Jadi jangan dua-duanya pas. Ini past perfect, ini juga was, past tense nggak bisa. Jadi dia present perfect. Ini are, ini will, ini are. Tidak bisa. Ya. Oke, 23 alpha 24. Yang kita jawab di sini adalah bagian predikat dari kalimat ini. Di sini ada keterangan waktu since. Bukan to days ago-nya yang dilihat, tapi kita melihat since. Kalau ada since, maka predikat harus ditulis entah itu aktif, entah itu pasif dengan menggunakan present perfect. Ya, kita harus menggunakan present perfect yang diminta. Maka di dalam logika kita munculkan saja kan, kalau tidak have atau has kita munculkan ya, have atau has ya. Berarti dua itu saja dulu. Otomatis yang C pakai are salah, yang D pakai were salah, yang E pakai are salah. Jadi antara A dengan B. Kembalikan kepada subjeknya sayangku ya. Nah, ini subjeknya the children ini plural, banyak. Kalau satu kan the child saja, ya. Kalau child begini satu, tapi kalau children dia banyak kan nggak ada s-nya bu. Ya memang children nggak pakai s belakangnya. Nah berarti kalau dia banyak adalah yang have taken part. Taken di situ adalah kata kerja bentuk ketiga dari present perfect, ya. Jadi kalau child yang A jawabannya,
The child has taken part, berarti anaknya satu. Kalau the children, berarti anak-anak sudah ambil bagian. Taken part sama dengan have participated, ya. Oke, 25. A person who comes to live in Europe for a few years usually. Nah, ya, oke. Berarti yang kita jawab di sini adalah bagian predikat. Itu sekali lagi ya. Jadi setiap orang yang datang dan tinggal di wilayah Eropa itu selama bertahun-tahun biasanya ya, oke. A person yang kita lihat kan ini yang kita lihat untuk menentukan predikatnya. A person itu satu, kalau people banyak. Kalau a person itu satu, kalau people banyak. Maka nomor 25 jawabannya adalah yang yang banyak ya cacing ya. Jangan pakai s. Kalau ini sorry. Cacing. C jawabannya. Nah, kan dia pakai S1. Kalau yang notice ini subjeknya harus the people. Nah, kalau the people jawabannya B. Ya kan, the people. Tapi kalau a person jawabannya yang C ya. Notice ya, yang C. Notices yang C. Iya, dah. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, Nak. Silahkan bertanya. Ya. Mangga, Ibu tunggu barangkali. Ayo.